Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mewakili seluruh teman-teman anggota kelompok 10, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Riri dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini. Sebagai bentuk dari pemenuhan tugas untuk mata kuliah analisis laporan keuangan, kami dari kelompok 10 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis kebangkrutan pada PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka atau IMAS. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan secara menyeluruh anggota dari kelompok 10. Kelompok 10 terdiri dari yang pertama, Benedictus Shane Geraldo dengan NIM 2407030182, lalu ada Mariska Fitriani dengan NIM 2407030185, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Alifa Putri Fatina dengan NIM 2407030343. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Pembahasan tersebut mencakup 1. Profil perusahaan, 2. Analisis kebangkrutan, 3. Analisis model multivariat, 4. Altman-Ziskor model, 5. Perhitungan Altman-Ziskor model, 6. Interpretasi dari perhitungan Altman-Ziskor model, serta yang terakhir, rekomendasi kepada perusahaan berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Baik, langsung saja ke profil perusahaan. Jadi, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau yang dikenal dengan kode saham IMAS merupakan salah satu perusahaan otomotif terpadu terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 15 November 1993. Kantor pusat perusahaan berada di Jakarta dan hingga saat ini IMAS terus mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor otomotif dan jasa pendukung lainnya. Selanjutnya ada segmen usaha IMAS yang meliputi distribusi kendaraan bermotor, penjualan kendaraan, pembiayaan otomotif, jasa logistik, penyewaan kendaraan, penjualan suku cadang, hingga layanan purna jual. Melalui anak perusahaan dan afiliasinya, IMAS memiliki jaringan bisnis yang luas, sehingga menjadi salah satu perusahaan dengan skala usaha besar di industri otomotif nasional. Dalam menjalankan bisnisnya, IMAS bekerja sama dengan berbagai merek otomotif internasional, seperti Suzuki, Nissan, Audi, dan lain-lain. Kerjasama tersebut menjadikan perusahaan memiliki pangsa pasar yang cukup besar dalam industri kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan pengembangan usaha untuk mempertahankan daya saing di tengah perkembangan industri otomotif yang semakin kompetitif. Meskipun memiliki skala bisnis yang besar, kondisi industri otomotif yang fluktuatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Persaingan bisnis, perubahan kondisi ekonomi, tingginya beban operasional, serta peningkatan kewajiban perusahaan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh IMAS. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebangkrutan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan memprediksi potensi terjadinya financial distress menggunakan metode Altman-Ziskor. Berikutnya analisis kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri merupakan kondisi ketika perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan usahanya secara normal akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan. Kondisi ini biasanya diawali dengan financial distress atau kesulitan keuangan yang terjadi karena masalah likuiditas perusahaan. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka perusahaan dapat mengalami penurunan kinerja sehingga berpotensi mengalami kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah sebuah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui potensi kegagalan suatu perusahaan di masa depan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan ditemukan, maka akan semakin baik pula bagi manajemen untuk melakukan langkah perbaikan atau bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, analisis model multivariat. Analisis model multivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi dengan mengukur dan memeriksa beberapa variabel secara bersamaan. Tujuannya untuk memahami dampak dari proses yang dihasilkannya. Dalam pendekatan ini, peneliti dimungkinkan untuk mengeksplorasi
kinerja variabel secara kolektif dan mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya, sehingga peneliti mampu memodelkan kerumitan sistem nyata yang tidak dapat dijelaskan secara mendalam jika variabel tersebut dianalisis secara individual. Teknik multivariate mencakup multivariate analysis of variance atau disingkat MANOVA untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok pada dua atau lebih variabel yang terikat secara simultan. Serta ada juga multiple discriminant analysis atau MDA yang digunakan dalam metode Altman-Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dengan menggabungkan berbagai rasio keuangan menjadi satu indeks tunggal. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Altman-Z-score model. Model ini digunakan dalam menganalisis kebangkrutan dari suatu perusahaan dengan mengintegrasikan 5 rasio sebagai indikator analisis yang kemudian dimasukkan dalam suatu fungsi linear, yaitu ZI sama dengan 1,2 kali X1 tambah 1,4 kali X2 tambah 3,3 kali X3 tambah 0,6 kali X4 tambah 1,0 kali X5, di mana melalui persamaan tersebut akan diperoleh nilai Z-score, di mana jika Z-score berada di bawah 1,81, maka perusahaan yang dianalisis memiliki risiko bangkrut. Akan tetapi jika Z-score melebihi 2,99, maka perusahaan yang dianalisis dapat dipandang sehat secara finansial. 5 komponen yang membentuk persamaan tersebut mencakup X1 dengan rumus aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva, X2 laba ditahan dibagi total aset, lalu X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, lalu X4 yang rumusnya ekuitas dibagi nilai buku total hutang, serta yang terakhir X5 dengan rumus penjualan dibagi total aset. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan. Terdapat beberapa poin penting dari analisis kebangkrutan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Yang pertama, selama periode 2023 sampai 2025, aset lancar naik konsisten dari 25 juta ke 32 juta. Begitu pula dengan total aset yang terus tumbuh dari 60 juta hingga mencapai 78 juta. Di sisi lain, hutang lancar sempat turun dari 28 juta pada tahun 2023 menjadi 27 juta di tahun 2024, sebelum akhirnya melonjak ke angka 35 juta pada tahun 2025. Selanjutnya, kinerja operasional menunjukkan penurunan pada laba ditahan yang merosot tajam dari 1 juta pada tahun 2023 hingga sisa 59.000 pada tahun 2025. Serta EBIT yang menyusut berkala dari 777.000 ke 232.000. Sebaliknya, penjualan naik stabil hingga 30 juta dan nilai buku total hutang terus membengkak hingga 62 juta. Sementara itu, nilai pasar saham berfluktuasi dari 1,4 miliar pada tahun 2023 turun ke 903 juta pada tahun 2024, lalu naik lagi menjadi 1,15 miliar pada tahun 2025. Kebagian rasio variabel multivariat. Pada komponen rasio, variabel X1 konsisten bernilai negatif selama 3 tahun dengan angka terendah minus 0,06 di tahun 2023. Variabel X2 dan X3 terus menurun berturut-turut hingga menyentuh level terendah di tahun 2025, yaitu X2 0,00076 dan X3 0,0029. Variabel X4 berfluktuasi dengan nilai tertinggi 29 di tahun 2023, sedangkan X5 merosot bertahap dari 0,45 pada tahun 2023 menjadi 0,38 pada tahun 2025. Selanjutnya pada nilai akhir kebangkrutan. Hasil akhir dari nilai kebangkrutan menunjukkan pergerakan yang dinamis, di mana nilai tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 18. Nilai tersebut kemudian merosot tajam menjadi 10 pada tahun 2024
sebelum akhirnya mengalami sedikit kenaikan menjadi 11,44 pada tahun 2025. Berdasarkan keseluruhan perhitungan Altman Z-Score terhadap PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka atau IMAS untuk periode 2023 sampai dengan 2025, diperoleh hasil yang menandakan bahwa perusahaan secara konsisten berada dalam kategori safe zone dikarenakan Z-Score jauh melampaui ambang batas 2,99 dengan nilai tertinggi pada angka 18,26 pada tahun 2023 yang kemudian turun menjadi 10,96 pada 2024 lalu naik sedikit menjadi 11,44 pada tahun 2025. Di mana dapat dilihat juga bahwa dominasi Z-Score sangat dipengaruhi oleh variabel X4 yang mencerminkan tingginya kepercayaan pasar modal terhadap nilai saham perusahaan dibandingkan dengan utangnya. Akan tetapi, meskipun secara akumulatif sehat, terdapat indikasi peringatan dini pada variabel fundamental, yaitu nilai X1 yang konsisten negatif selama 3 tahun, di mana hal ini menunjukkan bahwa hutang lancar lebih besar dari aset lancar, sehingga menciptakan tantangan likuiditas jangka pendek, serta penurunan tajam pada X2 dan X3, di mana laba ditahan merosot dari 1,35 triliun pada tahun 2023 menjadi hanya 59 miliar pada tahun 2025 yang menandakan tekanan pada kesehatan operasional internal meskipun posisi pasar kuat. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan? Kami menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasinya yaitu sebagai berikut. Bagi manajemen perusahaan, disarankan untuk segera meningkatkan likuiditas jangka pendek dengan cara mengevaluasi struktur hutang lancar dan aset lancar melalui upaya-upaya seperti restrukturisasi utang jangka pendek, percepatan piutang, atau optimalisasi persediaan guna memperbaiki rasio X1 yang terus-menerus negatif selama 3 tahun terakhir. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat profitabilitas dan retensi laba dengan menerapkan strategi peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya, serta diversifikasi pendapatan agar laba ditahan dan EBIT dapat kembali meningkat. Selanjutnya, perusahaan juga disarankan untuk tetap menjaga kepercayaan pasar dengan terus mempertahankan transparansi laporan keuangan dan hubungan baik dengan investor, mengingat variabel X4 menjadi penopang utama pada tingginya Z-Score yang dimiliki oleh PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka. Baik, demikian rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan untuk PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka atau IMAS. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sekaligus menjadi penutup dari presentasi kami mengenai analisis kebangkrutan dari PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka pada hari ini. Saya mewakili teman-teman kelompok 10 mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi Bu Riri dan teman-teman yang menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Mewakili teman-teman yang lain, saya juga mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.